Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita membaca surat Al-An'am ayat 95. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah membaca surat Al-An'am ayat 95. Baik, Ibu mau menanyakan, hari ini yang hadir berapa orang? 30? Berarti ada 2 orang yang tidak sekolah ya? Kenapa? Siapa yang tidak sekolah? Raisa dan Oke, mari kita doakan mudah-mudahan Raisa dan Al-Farizi bisa segera sehat kembali dan bisa sekolah kembali ya. Nah, Ibu akan mengecek kerapihan kalian. Silakan berdiri. Nah, ada contoh yang dulu ya. Jadi sebelah sini sudah rapi ya. Pakaiannya juga sudah rapi. Baik, terima kasih. Silakan Ibu. Nah, berarti kalau kalian sudah rapi, artinya kalian sudah siap mau belajar matematika. Sudah siap belajar matematika? Siap. Nah, untuk kesempatan hari ini, yang pertama Ibu tadi sudah mengecek kehadirannya. Ada 2 orang teman kita yang tidak sekolah karena sakit. Kemudian kalian sudah memakai seragam dan atribut yang sesuai dengan ketentuan. Itu sudah sangat luar biasa. Terima kasih untuk hari ini. Kemudian apabila kalian ingin bertanya, silahkan angkat tangannya terlebih dahulu. Lalu penilaian yang dinilai pada pembelajaran kali ini yaitu sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Kemudian yang terakhir, jika kalian ingin keluar, izin lebih bisa dipahami ya. Pada pembelajaran ini kalian akan belajar tentang menerapkan rumus-rumus dari barisan dan deret geometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual, artinya masalah dalam kehidupan yang nyata. Lalu menentukan rumus suku ke n-nya. Nanti kalian sendiri yang akan menentukan rumus suku ke n-nya. Lalu menentukan jumlah dan n suku pertama barisan geometri dengan benar, memecahkan masalah kontekstual, lalu menganalisis pola dari barisan tersebut. Apa itu barisan bilangan? Ada yang tahu barisan bilangan? Ada yang tahu barisan bilangan? Barisan yang berjejer. Barisan yang berjejer. Coba kita bayangkan sekarang. Bayangkan Anda adalah seorang penumpang taksi. Ya, seorang penumpang taksi seperti ini. Kemudian Anda memesan taksi. Anda harus membayar biaya buka pintu. Buka pintu itu 15.000 dan tarif argonya 2.500 per kilometer. Ilustrasinya seperti ini. Ketika kita buka pintu 15.000, kemudian 1 kilometer bertambah menjadi 17.500. Tambah lagi 2 kilometer jadi 20.000. Kemudian 3 kilometernya 22.500. Nah, dari sini kalian bisa menyimpulkan apa itu
ini secara jelasnya. Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan. Kumpulan bilangannya adalah 15.000, 17.500, 20.000, dan 22.500. Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang sudah diurutkan mengikuti aturan yang tertentu. Aturannya apa? Setiap argo 1 kilometernya adalah 2.000. Itu adalah aturan yang sudah dibuat oleh taksinya. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita akan ke materinya. Apa sih materi yang akan kita bahas? Di dalam barisan dan deret ada aritmatika dan geometri. Kemudian di antara dua-duanya itu ada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai aritmatika. Masih ingat dengan aritmatika? Aritmatika apa yang kalian ingat dari aritmatika? Unanib. Apa itu unanib? Suku ke N atau UN sama dengan A plus N dikurangi 1 kali B. Oh, masih ini ya, masih apa ya? Luar biasa sekali. Kalau SN-nya masih apa? N per 2A tambah N min 1 dikali B. Bisa? Aplikasinya apa? Ada yang masih apa? Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya petani yang memanen padi, hasil panennya membentuk barisan aritmatika. Itu dalam kehidupan nyata. Baik, kalau sekarang setelah ada aritmatika kita akan ke kemana? Geometri. Betul, geometri. Ada yang pernah mendengar kata geometri? Ada yang pernah mendengar kata geometri? Apa itu geometri? Belum tahu ya? Oke, karena kalian belum tahu, mari kita lanjutkan. Nah, ini gambar apa? Amuba. Amuba ada di dalam kehidupan kita ya. Jadi geometri ada hubungannya dengan amuba. Kita akan menghitung berapa jumlah amuba. Misalkan si amuba berkembang menjadi 2, awalnya ada 1 amubanya. Kemudian setelah 5 menit, amuba akan berubah menjadi 2. Ya, setiap 5 menit amuba tersebut akan membelah diri menjadi 2. Nah, jika waktunya adalah 1 jam misalkan, berarti nanti amubanya ada berapa? Banyak? Banyak sekali? Bisa dihitung tidak? Bagaimana cara kita menghitungnya? Dengan rumus geometri. Silakan kalian itu sesuai dengan kelompok. Silakan berdiskusi dengan
teman dalam kelompoknya untuk menjawab soal yang sudah dibuat di dalam LKPD. Jangan lupa kalian isi terlebih dahulu identitasnya ya. Pakai pulpen. Sudah diisi identitasnya. Dari atas dulu ya dikerjakannya ya. Baik, silakan berdiskusi. Apabila ada yang mau bertanya, silakan ajukan tangannya terlebih dahulu. Baik, perhatikan dulu ya. Untuk masalah yang kedua, kita bayangkan dulu soalnya ya. Di suatu lahan pertanian berkembang suatu hama. Kalian tahu hama? Pada saat itu petani menemukan satu ekor hama pada tumbuhan. Pada hari kedua pengamatan, ternyata hama tersebut berkembang biak menjadi 3 hama. Berarti bertambah ya, awalnya 1, kemudian menjadi 3. Nah, kemudian di hari ketiga, hama tersebut lebih banyak lagi, menjadi 9 ekor hama. Berarti sudah terbayang itu adalah geometri atau aritmatika? Geometri. Jadi 1, kemudian 3, 9. Nah, untuk membasmi hama dengan obat pembasmi hama harus mengetahui laju pertumbuhan hama supaya dapat melakukan penyampuran komposisi yang pas. Obat pembasmi hama yang dibutuhkan masih dalam pemesanan. Jika obat tersebut datang dalam waktu 10 hari dari pemesanan, jadi misalkan hari ini memesan, pesanannya akan datang setelah 10 hari. Ya. Dan pemesanan dilakukan pada hari kelima ditemukannya hama. Jadi pas hamanya sudah 5 hari nih ketemu, kemudian pesenan si petani tersebut. Kebayang? 10 hari kemudian pesanannya datang. Berarti kira-kira pesanannya datang pada hari keberapa hama tersebut? Hari ke-15. Dan pemesanan dilakukan pada hari kelima ditemukannya hama, maka bantulah petani menemukan jumlah hama yang terdapat pada hari ke-15. Totalnya ada berapa? Jadi dari hari pertama misalkan 1, kemudian hari keduanya 3, hari ketiganya 9. Ketika kita jumlahkan sampai 15 hari, kira-kira jumlah hamanya ada berapa? Silahkan kalian coba kerjakan ya. Baik,
Yang nomor 1 siapa yang mau presentasi? Silakan ke depan. Ya, silakan dari kelompok 2 presentasi nomor 1. Kan sebutkan nama dan dari kelompok mana? Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Monika Rianti dan ada rekan saya Adit, Fafi, Putri, Yulia, dan Nadifa. Di sini saya akan presentasikan tentang masalah 1. Dalam masalah 1 ini kita dapat melihat amuba yang membelah diri menjadi 2 setiap 5 menit. Pada 5 menit pertama itu amuba akan membelah diri menjadi 2. 5 menit kemudian lagi membelah diri menjadi 2 lagi, dan seterusnya. Lalu pada lembar berikutnya kita kita disuruh untuk menganalisis gitu ya, mengamati itu hasil pengamatan yang telah kita amati. Yang pertama ini ada tabel pembelahan amuba tiap 5 menit. Pada kolom pertama itu terdapat 5 menit pertama banyak sel amuba itu 2. Lalu pada menit kedua membelah diri menjadi 4. Lalu pada 5 menit ketiga membelah diri menjadi 8. Lalu pada 5 menit keempat akan membelah diri menjadi 16 bagian. Lalu di sini ada soal, ayo tuliskan banyak sel amuba di setiap 5 menit pada pembelahan sel amuba sehingga membentuk suatu barisan. Apakah barisan tersebut membentuk suatu pola barisan bilangan tertentu? Membentuk nggak kalau kata kalian? Iya. Sama. Jadi setiap 5 menit sel amuba akan membagi menjadi 2 bagian. Barisan tersebut membentuk pada barisan pola barisan bilangan yang setiap bilangan kalikan dengan 2. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16. Seperti itu. Lalu soal berikutnya yaitu apakah perbandingan antara suku sesudah dengan suku sebelumnya selalu sama atau tetap? Selalu sama. Selalu sama. Selalu sama? Ya. Apa itu perbandingan? Perbandingan itu adalah sama aja kayak rasio. Ya. Ada yang menyanggah atau kalian setuju? Setuju. Baik, kalau setuju kita lanjut ke nomor 2. Silakan. Tadi sudah ada yang siap untuk presentasi. Di kelompok berapa? Kelompok 6 akan presentasi. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang masalah kedua. Oh ya, sebelum mulai perkenalkan nama saya Alvaro Masyapura. Pertanyaan pertama, tulislah hal yang diketahui dari masalah. Diketahuinya U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 3, U3 sama dengan 9. Yang ditanyakannya U15 sama dengan gambarnya, S15 sama dengan gambarnya. Tuliskan perkiraan jawabanmu. U15 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 15 kurang 1 sama dengan 1 kali 3 pangkat 14 sama dengan 1 dikali 4.782.969 sama dengan 4.782.969 S15 sama dengan kurung buka 1 kali 3 pangkat 15 kurang 1 tutup kurung per 3 kurang 1 sama dengan 1 dikali 4.782.969
per 2 sama dengan 2.391.48,5. Jadi di pertanyaan yang terakhir kita lihat lagi ke cerita petani yang tadi. Berapa jumlah hama pada hari ke-15 dan total hama selama 15 hari. Jadi yang ditanyakannya adalah U15 dan S15. Nah di sini jawaban dari kelompok 6 S15-nya adalah 1 dikali 3 pangkat 15 kemudian dikurangi 1 per 3 kurangi 1. Itu rumusnya sudah benar ya. Dan jawabannya adalah 7.174.450. Sangat banyak ya. Tapi ini sudah benar. Jadi untuk SM, ketika kalian jumlahkan dari hari pertama sampai hari ke-15, jawabannya adalah 7.174.450. Oke, sudah selesai ya untuk presentasinya. Masih semangat? Oke, kita perhatikan ke depan. Silakan ikuti gerakannya ya. Ada beberapa gerakan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kesimpulan. Jadi setelah tadi ada yang presentasi, apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, kerjasama rumus dari jumlah geometri. Oke, apa rumusnya?
Baik, kita lagi ke depan. Perhatikan ke depan. Jadi dari hasil pembelajaran kita kali ini, yang pertama Ibu akan menguatkan kembali ya dari kesimpulan kalian yang sudah dibuat tadi. Yang pertama, untuk barisan dan deret geometri, rumus yang didapat adalah UN sama dengan AR pangkat N dikurangi 1. Kemudian SN-nya yaitu A dikali R pangkat N kemudian dikurangi 1 per R dikurangi 1. Lalu di dalam barisan dan deret geometri, rasionya akan selalu sama atau berbeda? Sama, betul ya. Jadi rasio dalam barisan dan deret geometri akan selalu sama. Jadi kalau disimpulkan, barisan dan deret geometri adalah barisan atau deret yang membentuk suatu barisan atau deret dengan memiliki rasio yang sama. Jadi kalau misalkan 1, 3, maka kelanjutannya adalah 9, 27, 81 dan seterusnya ya. Dan UN adalah suku ke N, sedangkan SN adalah jumlah barisan ke N. Apa bedanya antara aritmatika dengan geometri? Geometri dikali sama dibagi. Oke, betul. Geometri dikali atau dibagi, sedangkan aritmatika dia ditambah atau dikurang. Apa yang menjadi pembeda dari rumus tersebut? Di dalam geometri ada, sedangkan aritmatika beda. Apa itu beda? Selisihnya, betul, pengurangannya. Jadi U2 dikurangi U1. Sedangkan rasio adalah perbandingan, betul. Tapi U2 dibagi U1. Baik ya. Sudah ada yang kalian dapatkan hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan KM-nya. Sebelum mengakhiri pelajaran matematika, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses selalu. Kami sayang Ibu. Sama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan juga bermanfaat untuk kita semua ya.